Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Siapa partai yang bersedia berkoalisi dengan PKS setelah PKS mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilkada serentak 2024 nanti. Sampai sekarang ini masih belum jelas ya. Partai-partai yang tadinya diperkirakan akan bergabung dengan PKS, yakni Partai Koalisi Kosong Perubahan seperti Nasdem dan PKB ini sampai sekarang belum menyatakan sikapnya. Sementara PDIP juga sampai sekarang mereka menyatakan masih terus menjalin komunikasi dan juga melakukan kalkulasi-kalkulasi politik tentang kemana mereka akan bergabung ataukah kemudian membentuk poros sendiri gitu ya. Karena belakangan ini kan juga muncul wacana membentuk adanya poros ketiga di luar poros 02 dan poros yang akan mengusung Anies Baswedan. Tentu soal ini kan sangat mengejutkan ya, karena PKS sendiri seperti dikatakan oleh juru bicaranya Muhammad Iqbal, dia mengklaim bahwa sebelum Presiden PKS Ahmad Saiku itu mengumumkan nama Anies yang dipasangkan dengan Sohibul Iman itu, mereka sudah bukan mereka maksud saya, Ahmad Saiku itu sudah bertemu dengan Surya Paloh dan pada waktu itu katanya Surya Paloh sudah menyetujui atau mendukung untuk dipasangkan Anies bersama dengan Sohibul Iman. Tapi belakangan ini muncul suara-suara yang tidak terlalu sumbang, tapi sedikit sumbang ya, dari Nasdem. Misalnya Ketua Partai Nasdem Willy Aditya dalam jumpa pers di Nasdem menyatakan bahwa ya sampai sekarang mereka tetap menjalin komunikasi dengan PKS gitu. Tetapi satu hal yang membuat kita sedikit terhenyak, dia menyatakan bahwa Nasdem itu tidak ingin ada kawin paksa seperti kisah Siti Nurbaya. Ini cerita klasik dari Sumatera Barat yang menceritakan seorang wanita muda, Siti Nurbaya yang dikawinkan paksa dengan Datuk Maringgi. Dan kalau namanya juga kawin paksa kan tidak berakhir dengan happy ending. Siapa yang dimaksud dikawinkan paksa ini oleh Willy Aditya? Apakah Anies dengan Sohibul Iman? Nah, saya kira ini sangat interpretatif karena kalau sekarang ya yang jelas sudah dipasangkan itu kan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Apa itu baru sepihak dari PKS. Nah, sementara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali ketika ditanya wartawan dia menyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala dan Surya Paloh saja yang tahu siapa yang apakah nanti mereka akan mendukung Anies Baswedan atau Anies Baswedan akan dipasangkan dengan siapa kalau didukung oleh Nasdem. Dalam soal pasang-memasang kandidat ini harus diingat bahwa Nasdem itu punya pengalaman terutama pada Pilpres kemarin ketika mereka juga mengusung Anies Baswedan. Pada waktu itu kan ada keinginan dari Partai Demokrat untuk memasangkan Anies Baswedan itu dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi bolak-balik Nasdem itu tidak menunjukkan sikapnya yang tegas apakah mendukung atau menolak begitu. Tapi bahasa-bahasa atau sinyal-sinyal yang disampaikan pada waktu itu ada kecenderungan menolak dan benar saja kan akhirnya seperti kita ketahui Nasdem itu akhirnya mendukung Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan dan dengan begitu kemudian Nasdem hengkang dan bergabung dengan koalisi 02. Apakah hal yang sama juga akan dimainkan kembali oleh Nasdem terhadap PKS? Nah, ini saya kira menjadi tanda tanya besar juga. Sementara PKB yang pertama kali mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan, bahkan Anies Baswedan kemudian sudah datang ke DPW PKB dan menyatakan menerima pencalonan sebagai gubernur itu, tiba-tiba juga berubah sikap. Kalau sebelumnya seperti dikatakan oleh Wakil Sekjen Saiful Huda itu bahwa mereka bisa menerima dipasangkannya Anies Baswedan dengan kader dari Partai Keadilan Sejahtera, tapi dengan catatan agar Anies Baswedan itu tidak dijadikan kader. Jadi tetap saja Anies itu menjadi figur independen dan karena
PKB yang pertama kali mencalonkan, maka setidaknya nanti kotel efeknya atau efek libasan ekor jasnya itu PKB masih dapat efek yang sangat cukup tinggi lah seperti sekarang ini. Dalam Pilpres kemarin ketika mereka mengusung pasangan Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar itu kan Nasdem dapat kotel efek yang sangat tinggi, suaranya naik 2 kali lipat di DPRD DKI Jakarta, dan untuk pertama kalinya pecah telur ada 2 orang wakil bahkan itu ya di DPR untuk PKB dari Dapil Jakarta. Tetapi belakangan ini PKB seperti dikatakan juga oleh Saiful Huda menyatakan bahwa mereka tidak sepakat kalau kemudian ini dipasangkan dengan Sohibul Iman, karena mereka bahkan PKB ini menyatakan mereka akan lebih senang kalau misalnya Anies Baswedan itu dipasangkan dengan kader dari atau calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti misalnya mantan Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edy. Dengan cara begitu nanti ini akan memperluas segmen pemilihnya ya, karena kalau hanya berpasangan dengan Sohibul Iman ini nanti segmennya itu ya sangat sempit ceruk pemilihnya, karena bagaimanapun juga selama ini Anies Baswedan itu identik dengan PKS dan kemudian wakilnya juga dari PKS. Tetapi ada satu juga catatan buat dari PKB, belum lagi nantinya PKS juga akan mendapat jabatan sebagai Ketua DPRD Jakarta, suaranya terbanyak. Jadi ini namanya the winner takes all. Jadi si menang mengambil semuanya. Terus kalau kayak gitu, partai-partai koalisi yang lain kebagian apa? Nah, dalam situasi semacam ini memang kemudian muncul pernyataan dari Ahmad Saiku bahwa mereka ya juga tidak, itu bukan harga mati lah ya soal pencalonan dari Sohibul Iman itu, kata dia, dan dia terbuka komunikasi dengan partai-partai lain jadi calon partner koalisi. Nah, ini memang situasinya PKS saya kira cukup cukup rumit ya kalau kemudian mereka tetap memaksakan Sohibul Iman, karena kalau kita bisa simak dari berbagai pernyataan-pernyataannya baik dari Nasdem, dari PKB, bahkan juga ada kecenderungan dari PDIP kita menangkap itu, mereka sebenarnya sudah selesai urusannya dengan siapa yang akan jadi calon gubernurnya. Itu dipastikan Anies Baswedan yang akan jadi calon gubernur. Hanya siapa yang jadi wakilnya itu yang sekarang ini kelihatannya jadi rebutan di antara partai-partai koalisi itu. Atau kalau setidaknya kalau tidak rebutan, tapi mereka menginginkan agar calon itu tidak dari PKS ini. Sekali lagi mungkin berkaitan dengan soal elektabilitas ya dari kader atau calon yang diusungkan oleh PKS Sohibul Iman. Walaupun Sohibul Iman ini pernah menjadi presiden PKS, kemudian 3 kali berturut-turut atau 3 periode menjadi anggota DPR, bahkan kemudian juga terpilih menjadi wakil ketua DPR, tetap saja ini popularitas dari Sohibul Iman untuk di Jakarta ini saja juga tidak cukup kuat. Jadi saya kira ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Nah, kalau sampai itu terjadi nanti ya, katakanlah kemudian karena PKS ini kan tidak bisa ngotot sendirian maju mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, kendati mereka ini sekarang suaranya atau jumlah kursinya terbanyak di Jakarta, kan tetap saja mereka tidak bisa maju sendirian. Jadi dia harus PKS harus melakukan lobby-lobby, negosiasi dengan partai-partai lain untuk bisa mengusung Anies Baswedan. Nah, ini saya kira kerumitan dan peliknya dari PKS, dan di samping itu ada catatan lain dari PKS ini, memang belum pernah ya terutama di Jakarta atau bahkan di tingkat nasional PKS itu kemudian menjadi leader ya, menjadi leader dari koalisi atau imam dalam koalisi. Selama ini PKS ya selalu menjadi makmum gitu ya. Bahkan misalnya kemarin dalam Pilpres kemarin, kendati mereka sebenarnya dengan Nasdem itu boleh dibilang itu kekuatannya sama, tetapi sangat terlihat bahwa figur Surya Paloh itu lebih menonjol, dan meskipun secara tidak resmi disebutkan ya terkesan bahwa dia yang menjadi ketua koalisinya gitu. Sementara PKS belum pernah soal ini. Nah, situasi semacam ini mengingatkan saya pada peristiwa di Jakarta pada waktu Sandiaga Uno
mundur sebagai Wakil Gubernur Anies Baswedan karena dia maju pada Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Dan kemudian Sandiaga Uno itu mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan sesuai dengan kesepakatan seharusnya memang PKS yang mendapat jatahnya karena sewaktu itu kan dalam pilkada di Jakarta itu pilkada 2017 itu Gerindra itu berkoalisi dengan PKS dan yang menjadi wakil gubernurnya kan Sandiaga Uno kader dari Partai Gerindra. Sementara Anies lagi-lagi meskipun dia identik dengan PKS tapi dia bukan kader PKS. Jadi kemudian ketika Sandiaga Uno mundur menjadi wakil gubernur, maka diberi kesempatanlah kader dari PKS yang mengisi jabatan itu. Tetapi ini ternyata negosiasinya dengan Gerindra juga tidak mudah, cukup alot sampai berbulan-bulan dan kemudian akhirnya disepakati bahwa PKS akan mengajukan nama calon pengganti dari Sandiaga Uno dan itu harus disetujui oleh Gerindra. Sudah ada tanda tangan persetujuan dari Prabowo Subianto. Pada waktu itu ada dua nama yang diajukan, yakni Ahmad Saihu yang sekarang jadi presiden PKS dan kemudian Agung Yulianto. Nah, jadi artinya sebenarnya ini siapapun yang dipilih ini pasti pastikan nanti kader PKS yang akan menjadi wakil gubernur gitu. Hanya saja disyaratkan seperti itu harus ada dua calon yang nanti yang dipilih oleh para anggota DPRD DKI tidak lagi melalui pemilihan pilkada begitu ya. Tetapi ini ternyata untuk memilih dua orang calon ini saja untuk ini kan harus melalui sidang paripurna dan sebelumnya bamus dulu dimusyawarahkan dan kemudian ada sidang paripurna. Tetapi sampai sekitar 1 tahunan ya saya kira ini tertunda itu kemudian mentok ini ternyata mereka tidak bisa tidak berhasil mendorong atau mengajak partai-partai lain untuk melaksanakan sidang paripurna. Begitulah kira-kira mudahnya dan akhirnya karena mengalami jalan buntu kemudian dilakukan lagi pengajuan ulang nama calon wakil gubernur itu dan kali ini akhirnya diajukan dua nama dari satu dari PKS dan satunya lagi dari Gerindra. Pada waktu itu yang diajukan dari PKS berganti namanya menjadi Nurman Sahlubis, sementara dari Gerindra itu diajukan Ahmad Riza Patria. Nah, pada waktu itu kemudian dilakukan pemilihan di DPRD Jakarta dan dari 100 orang anggota DPRD Jakarta itu 81 orang memilih Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur, sementara PKS itu hanya memperoleh 17 suara, hanya nambah 1 suara dia dan ada 2 anggota DPR yang suaranya itu tidak sah, anggota DPRD Jakarta yang tidak sah. Jadi akhirnya yang menjadi wakil gubernur bukan kader PKS tetapi kembali ke kader Gerindra yakni Ahmad Riza Patria. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa memang ada satu kekurangan dari PKS ini yakni lobbynya ya, dia tidak mampu menggalang koalisi di antara dengan partai-partai lain. Itu di level DPRD Jakarta. Nah, apakah hal yang sama akan terulang lagi pada kasus ini, pada kasus pencalonan gubernur kali ini, yakni PKS yang semula tadinya ingin mengajukan Sohibul Iman sendirian sebagai calon gubernurnya, kemudian direvisi, diturunkan targetnya hanya menjadi wakil gubernur, dan kelihatannya walaupun hanya menjadi wakil gubernur pun ada kesulitan ya. PKS tampaknya akan kesulitan untuk mendapat partner koalisi yang bersedia mengusung Anies Baswedan bersama berpasangan dengan Sohibul Iman. Saya kira ini akan jadi ujian dari para petinggi PKS bagaimana kemampuan mereka melakukan lobby-lobby dan meyakinkan partner koalisi sehingga keinginan mereka untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman itu bisa terwujud. Nah, kalau sampai kemudian kali ini gagal lagi ya ini akan mengulang kegagalan pada pengisian pos wakil gubernur ya, tidak melalui pilkada. Kalau dalam DPR ini apa ya semacam pergantian antar waktu, yakni karena wakil gubernur saat itu Sandiaga Uno mengundurkan diri. Ini akan sangat menarik kita untuk mencermati bagaimana akhir dari
negosiasi-negosiasi politik dengan partai-partai koalisi dan kemudian apakah PKS akan berhasil mengegulkan Sohibul Iman atau peristiwa yang serupa pernah terjadi pada tahun 2018 sampai 2020 ya. Ini karena Sandiaga Uno kan mundur pada bulan Agustus tahun 2018 dan kemudian posisi wakil gubernur itu baru terisi itu pada bulan Mei tahun 2020. Jadi cukup lama kosong, jadi alot sekali negosiasinya. Tapi kalau sekali ini saya kira negosiasi untuk pencalonan ini kan dibatasi oleh waktu, yakni pada bulan Agustus nanti sudah harus ada pendaftaran dan kemudian bulan September sudah ada penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ini penetapan pasangan ya. Apakah kemudian ini partai-partai pendukung Anies ini kemudian mereka bisa menyatu dalam hal ini adalah ex koalisi 01, ex koalisi perubahan Nasdem, PKS dan PKB, kemudian plus PDIP berhadapan dengan koalisi 02 seperti pada Pilpres kemarin, atau kemudian karena menemui jalan buntu kemudian terbentuk poros ketiga. Kita tidak tahu siapa yang membentuk poros ketiga, apakah PDIP dengan PKB misalnya, atau PKS dengan Nasdem, dan kita belum tahu seperti apa konfigurasinya. Tetapi saya kira kalau itu yang terjadi, ya ini pasti akan menguntungkan koalisi 02 karena partai-partai oposisi itu kemudian mereka terpecah dalam dua faksi. Peluangnya artinya peluang Anies yang selama ini disebut-sebut sebagai surveinya itu tertinggi begitu, tentu bisa berkurang karena dukungan dari partai-partai politiknya juga berkurang kalau kemudian terbentuk tiga poros begitu tadi ya. Saya Sebenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.